Hey, bagaimana kalau kita buat gambaran psikologismu memakai ilusi optik? Tertarik? Aturannya sederhana. Cukup ingat hal pertama yang kamu lihat dalam gambar. Jika kamu melihat katak dalam gambar ini, artinya kamu teman yang sangat berharga. Kamu punya keterampilan komunikasi yang sangat baik, serta sangat percaya diri dan bisa diandalkan. Tapi, jika yang pertama kamu lihat di sini adalah kepala kuda, itu mungkin berarti kamu kritis terhadap segala hal dan pendapat orang lain tidak dapat mengusikmu. Ilusi berikutnya, buat kamu yang melihat buaya, artinya kamu menyukai kehidupan yang tenang dan tidak suka membuka diri untuk sesuatu yang baru. Namun, jika kamu melihat kapal, berarti kamu lebih kreatif daripada orang lain dan memperhatikan detail kecil. Kamu yang melihat wanita muda di sini memiliki pemikiran analitis dan lebih banyak menggunakan otak kiri. Jika kamu melihat pria tua, kemungkinan kamu orang yang sangat lembut dan sensitif, yang bisa sangat berempati dengan orang lain. Kamu lebih kreatif dan menggunakan otak kananmu. Pilar putih dalam gambar ini berarti kamu menyukai kenyamanan dan keamanan. Tapi, kamu harus meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan meraih pencapaian baru. Tetapi, jika hal pertama yang kamu lihat adalah siluet dua pria, maka kamu adalah jenis orang yang tidak suka duduk diam dan selalu siap untuk terus beraktivitas. Apakah ini bunga atau wajah seorang wanita? Jika bagimu itu bunga, berarti kamu menghargai dunia yang kamu tinggali dan mencintai alam. Dan jika yang pertama menarik perhatianmu adalah wajah wanita, berarti kamu memiliki kemampuan hebat untuk memperhatikan detail di sekitarmu yang akan membantumu membuat keputusan tepat. Jika kamu melihat ledakan warna oranye, berarti kamu memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Tapi jika yang pertama kamu lihat dalam gambar ini adalah jari-jari hitam, berarti kamu orang yang sangat penyayang, murah hati, dan baik. Hey, apa kamu melihat dua wajah di sini? Berarti kamu ekstrovert. Kamu senang bersosialisasi dan selalu memikirkan orang lain. Namun, kamu juga mudah dipengaruhi. Jadi, cobalah untuk selalu berada di sekeliling orang-orang baik. Tetapi, jika kamu melihat tempat lilin di sini, berarti kamu adalah kebalikannya. Kamu lebih memikirkan dirimu daripada orang lain. Dan kamu lebih suka diam di rumah daripada mengadakan pesta yang berisik bersama banyak orang. Yang satu ini menakutkan. Jika kamu melihat tengkorak di sini, itu artinya sulit bagimu untuk membuat keputusan dan melangkah maju. Tetapi, kamu perlu menemukan keberanian dan mengatasi permasalahan. Ini satu-satunya cara bagimu untuk menjadi lebih kuat. Dan jika kamu melihat wanita, kamu mungkin merasa tertekan, baik secara emosional maupun fisik. Mungkin kamu baru saja mengakhiri masa sulit dalam hidupmu. Bagaimanapun, tetaplah berada di sisi terang ya. Jika kamu melihat pepohonan di sini, kamu pasti orang ambisius yang suka membuat segala sesuatunya sempurna. Jika kamu langsung melihat akar, itu berarti kamu adalah orang progresif yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Jika seluruh gambar tampak seperti bibir gelap bagimu, berarti kamu adalah orang yang tidak suka mendalami sesuatu dan belajar terlalu banyak. Hey, apa itu bibir coklat? Nah, apa yang ada di sini? Apakah sungai dan tebing? Berarti kamu adalah orang yang optimis dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam hidup. Tapi, jika yang pertama kamu lihat adalah kucing putih, berarti kamu menyukai stabilitas dan memiliki keseimbangan emosional dan mental. Dan kamu juga pecinta kucing, tentunya. Jika kamu melihat wajah di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat kreatif. Kamu melihat peluang baru di setiap detail dunia dan sangat ingin tahu. Wow, apakah ini ledakan? Berarti kamu mudah takut. Kamu seringkali merasa takut akan sesuatu yang baru dan tidak diketahui. Kamu bahkan mungkin berkonflik dengan diri sendiri. Tetapi jika kamu melihat ciuman penuh gairah di asap, berarti kamu menganggap hubungan dan keluarga adalah yang terpenting dalam hidup. Ini adalah prioritas terbesar bagimu. Oh, beruang lucu. Jika kamu juga melihatnya terlebih dahulu, berarti kamu dapat dengan mudah memecahkan masalah. Kamu melihat gambar dari jauh, memperhatikan semua detailnya, dan dapat menemukan solusi terbaik. Namun, kalau menurutmu gambar ini adalah lanskap gunung, berarti kamu adalah orang yang lebih intuitif.
Kamu dipandu oleh indera keenammu saat mengambil keputusan. Apa kamu seorang realis? Jika kamu melihat kucing biru besar di sini, berarti iya. Kamu tidak memiliki banyak fantasi dan melihat dunia ini apa adanya. Ini membantumu menyusun rencana menaklukkan dunia. Jika tikus kecil tertangkap matamu terlebih dahulu, kamu dapat melihat hal positif bahkan dalam situasi terburuk. Bagimu, gelasnya selalu setengah penuh. Ilusi berikutnya, jika kamu melihat seorang gadis di jendela, berhati-hatilah. Ini mungkin menunjukkan kamu menduga sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Dan kamu mungkin juga orang yang impulsif. Jika kamu melihat tengkorak di sini, berarti kamu pesimis. Temanmu mungkin menyebutmu sinis, tetapi kamu menganggap dirimu seorang realis. Kreativitas versus analitik. Apa yang kamu lihat? Jika pemain saksofon merah yang pertama kamu lihat, maka kamu adalah orang yang suka menyusun dan menganalisis informasi. Kamu pasti pandai matematika dan bahasa asing. Jika kamu melihat potret seorang wanita di sini, maka kamu adalah orang yang emosional dan kreatif. Apa itu burung? Kalau begitu, kamu adalah pemimpi, meskipun sedikit tidak fokus. Namun, kamu berusaha keras untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menciptakan cara untuk melakukannya. Dan jika ada wajah singa besar di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat pemberani, yang siap menghadapi rasa tidak percaya diri dan keluar sebagai pemenang dalam pergelutan apapun. Dan di sini ada buaya. Kalau begitu, kamu berarti senang memegang kendali dan mengatur hidupmu. Perintah dari orang lain membuatmu menderita karena kamu punya naluri sebagai pemimpin. Jika kamu melihat burung di tengah, kamu siap membantu orang lain. Kamu dapat diandalkan dan ramah. Baiklah, jika hal pertama yang kamu lihat adalah mobil, berarti kamu orang yang menyukai kebebasannya. Kamu suka melakukan perjalanan yang tidak terduga, bertemu orang baru, dan melihat tempat baru. Jika kamu melihat seseorang memakai teropong, berarti kamu tipe pemikiran analitis, dan kamu suka melihat segala sesuatu dari jauh, dan seringkali melewatkan detail-detail kecil. Meskipun kamu dapat menyerap banyak informasi visual, kamu juga harus fokus pada hal-hal yang lebih kecil. Jika kamu melihat huruf A, selamat, kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam, sama seperti elang. Jadi, kamu bisa berburu salmon. Kamu juga punya intuisi yang berkembang dengan baik. Oh, yang ini lebih sulit. Jika kamu perempuan dan melihat wajah pria di sini, berarti kamu sedang mencari pasangan, atau pasanganmu saat ini menjadi prioritas dalam hidupmu. Kamu juga merasakan ikatan emosional yang kuat dengannya. Tapi, jika kamu melihat wajah seorang wanita, berarti kamu merasa nyaman dan mandiri. Pria yang melihat wajah pria berarti sedang mengkhawatirkan hubungannya dengan pria lain, baik rekan kerja, teman, atau bahkan rekan di gym. Dan jika kamu melihat wajah perempuan, berarti kamu sedang mencari cinta. Tapi santai saja, atau kamu bisa terlalu memaksakan. Ini adalah tes untuk Super Sherlock. Tentu saja, itu 2 tupai bukan? Nah, itu artinya kamu cukup malas dan tidak terlalu banyak membahas detail. Sekarang, miringkan kepalamu sedikit ke kiri. Kini kamu bisa melihat wajah wanita. Jika itu yang kamu lihat sejak awal, berarti kamu adalah orang yang sangat penuh perhatian, yang mudah akrab dengan orang lain. Dan sekarang, kami akan menentukan usia psikologismu. Jika yang pertama kamu lihat adalah wajah orang tua, berarti kamu sudah menjalani hidup yang panjang dan penuh warna. Kamu pasti memiliki banyak memori. Tetapi, jika kamu melihat pasangan muda duduk bersebelahan, berarti kamu masih muda dan segala kesenangan tengah menantimu. Sekarang, bersiaplah untuk memberikan jawaban cepat. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali. Mulai! Jika kamu melihat wajah yang tersenyum, berarti kamu optimis. Jika melihat buku terbuka, berarti kamu pintar dan intuisimu berkembang dengan baik. Jika yang kamu lihat mawar, berarti kamu tenang dan baik hati. Salib miring berarti kamu setia. Balon berarti keceriaan dan imajinasi yang baik. Kamu ceria dan memiliki imajinasi yang bagus. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah hati, berarti kamu berjiwa lembut dan penuh kasih sayang. Wajah singa berarti kamu pemberani. Dan jika sejak awal kamu melihat dasi, artinya kamu memiliki tekad yang kuat dan rajin. Oh, dan jika kamu melihat contong es krim, berarti sekarang waktunya memeriksakan matamu.
karena bentuk itu tidak ada di gambar. Oke, mari kita lihat beberapa ilusi optik. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan semua objek tersembunyi. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali supaya aku bisa memberitahumu apa artinya. Apa yang kamu lihat pertama kali pada gambar ini? Kalau yang pertama kamu lihat adalah bibir berukuran besar, kamu adalah orang yang lumayan jujur dan terbuka. Kamu juga mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Jika yang kamu lihat adalah pohon, kamu ambisius dan selalu selangkah lebih maju dari orang lain. Bagaimana dengan tes membaca? Apa hanya ada satu kata atau lebih? Yang satu ini sudah jelas. Orang yang optimis pertama-tama akan melihat kata good yang berarti baik, dan mungkin tidak akan melihat yang lainnya. Jika kamu lebih dulu melihat kata evil yang berarti jahat, kamu mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang, setidaknya saat baru kenal. Bagaimana dengan yang ini? Ingat, kadang-kadang kamu melihat apa yang ingin kamu lihat. Ya, waktu habis. Kalau kamu melihat lubang kunci terlebih dahulu, kamu suka menjelajah hal-hal baru dan melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu. Jika kamu melihat orang yang menangis lebih dulu, luangkan waktu untuk rileks dan kosongkan sejenak pikiranmu. Kamu mungkin kurang memperhatikan perasaanmu. Yang satu ini jelas memiliki pesan tersembunyi. Dapatkah kamu melihatnya? Jika kamu melihat beberapa kolom kuno terlebih dahulu, mungkin agak sulit bagimu untuk keluar dari zona nyaman, serta tidak mudah bagimu untuk menerima pendapat orang lain. Kalau yang pertama kamu lihat adalah orang, kamu percaya diri dan tahu persis apa yang kamu inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Kamu juga banyak membantu orang lain. 7 detikmu untuk menebak ilusi ini dimulai dari sekarang. Apa ini terlihat seperti pintu yang terbuka? Oh ya, maka kamu sudah siap untuk perubahan besar dalam hidup. Jalani saja. Bukankah menarik untuk mencoba hal-hal baru? Jika objek ini lebih terlihat seperti not balok untukmu, kamu merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan kepada dunia. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Apa yang diperlihatkan pemandangan laut ini kepadamu? Jika kamu melihat semua kapalnya, kamu jelas suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Jika malah jembatan yang terlihat, kamu menghargai stabilitas dan ketertiban. 7 detikmu untuk yang berikutnya dimulai sekarang. Apa kamu melihat wajah seseorang? Jika demikian, kamu sangat memedulikan orang lain. Bagimu, semua hal dan semua orang unik juga menarik. Jika terlihat seperti ikan, kamu bahagia dengan hidupmu dan percaya pada keberuntungan. Ini yang berikutnya. Jika kamu lebih dulu melihat pemain saksofon, kamu adalah bintang pesta. Tapi sesekali jangan lupa istirahat. Berikan kesempatan orang lain untuk bersinar ya. Jika terlihat seperti wajah yang besar, kamu lebih suka menyendiri dan ditemani buku tebal yang menarik.
tak ada salahnya sesekali pergi keluar. Kamu malah mungkin menemukan sesuatu yang baru tentang dirimu. Bagaimana dengan yang ini? Kamu punya 7 detik untuk menemukan semua objek yang tersembunyi. Kamu yang menyadari pepohonan terlebih dahulu, kamu sangat mengandalkan intuisimu, dan hal ini tidak pernah mengecewakanmu. Jika kamu lebih dulu menyadari keberadaan harimau, kamu lebih sering mengandalkan logika dan perencanaan yang cermat, dan kamu melakukannya dengan baik. Malam ini penuh bintang dan tenang. Apa yang terlihat istimewa di gambar ini? Jika kamu melihat wajah dengan mata tertutup, kamu biasanya peduli dengan orang lain, melebihi dirimu sendiri. Jika kamu melihat orang dan pohon di atas bukit, kamu adalah seorang pemimpi besar dan selalu percaya hal yang terbaik pasti akan datang. Apa yang kamu lihat? Hanya potret atau sesuatu yang lain? Jika kamu melihat potret dan hanya itu, kamu itu pekerja keras dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika kamu juga melihat hewan yang menempel di kepala orang dalam gambar karena suatu alasan, kamu itu cenderung kreatif, tapi kadang-kadang bisa terganggu oleh hal-hal kecil. Wahai malam berbintang, rahasia apa yang disembunyikannya? Jika semua yang kamu lihat adalah paus, kamu cenderung melihat potret besar akan suatu hal dan cukup senang dengan hidupmu. Jika kamu juga melihat peselancar kecil di pausnya, kamu tidak mencari jalan yang mudah dalam hidup dan kamu selalu memeriksa ulang semuanya. 7 detikmu untuk gambar ini dimulai dari sekarang. Apakah kamu melihat anjing lucu? Kamu pasti pecinta anjing. Kamu mencintai anjing karena kesetiaan mereka. Dan hewan ini mengingatkanmu untuk tidak menganggap hidup terlalu serius. Dapatkah kamu melihat 2 anak kucing dan hati? Kamu benar-benar romantis. Dan pecinta kucing tentunya. Kuberitahu ya, ini sebuah potret. Sisanya terserah kamu. Jika kamu hanya melihat seorang putri di sini, kamu akan selalu berjiwa muda, menyenangkan, dan ramah. Jika kamu menyadari adanya seorang wanita yang lebih tua, kamu lebih realistis, baik hati, dan peduli. Yang satu ini cukup menyeramkan. Apa kamu melihat sesuatu? Jika kamu hanya melihat 2 ekor burung, kamu adalah orang yang lugas dan berorientasi pada tujuan. Jika kamu melihat kuda, itu berarti kamu sebisa mungkin mencoba menghindari konflik. Ini ilusimu berikutnya. Coba beritahu apa yang kamu lihat. Apakah kamu melihat wajah seorang gadis? Maka, kamu suka berkomunikasi dan akan sangat pas untuk pekerjaan apapun yang mengharuskanmu berurusan dengan banyak orang. Apakah kamu melihat burung dan pohon lebih dulu? Kamu akan merasa lebih nyaman dengan pekerjaan yang melibatkan seni atau ekspresi diri. Bagaimana dengan yang ini?
Jika jawaban yang paling jelas untukmu adalah seorang gadis di Paris, kamu realistis dan mudah diajak bekerja sama. Kamu pasti memiliki banyak teman. Jika kamu juga melihat wajah seorang gadis di sini, kamu hebat dalam memahami potret besar suatu masalah dan arti menyeluruh dari banyak hal. Itu sebabnya kamu cepat belajar. Perhatikan baik-baik. Bisakah kamu mengetahui apakah kuda itu datang atau pergi? Jika kamu yakin kudanya mendekatimu, itu berarti kamu tidak sabar menunggu hal-hal besar datang ke dalam hidupmu. Jika kamu berpikir kudanya menjauhimu, kamu mungkin merasa sedikit bernostalgia dengan masa lalu. Yang ini pasti mudah. Tugasmu adalah menemukan satu objek yang tidak cocok dengan yang lain. Bagus, pesawat ini muncul di tempat yang salah pastinya. Waktunya sarapan. Kamu tahu apa yang salah dengan dapur ini? Susah juga ya untuk tahu berapa banyak air di ketel ini. Tanda minimum dan maksimalnya bertukar tempat. Satu banteng jelas menonjol di antara yang lain. Kamu punya 7 detik untuk mencarinya. Oke, cuma matanya yang terlihat berbeda. Bukan masalah besar jika kamu tidak menyadarinya. Kamu punya 100 burger dan banyak steak untuk dimasak. Dan hanya satu alat barbeque untuk melakukannya. Temukan dalam 7 detik. Ini dia. Hari yang sibuk, seperti biasa. Hanya saja ada sesuatu yang salah di sini. Apa kamu tahu apa itu? Gadis dengan gaun merah tidak mungkin kering tanpa payung pada hari hujan seperti itu. Dapatkah kamu menemukan sesuatu yang aneh dalam kumpulan domba ini? Bagus sekali, itu dia. Duh, sulitnya menyiapkan sarapan kalau kamu buru-buru. Temukan 8 perbedaan antara kedua gambar ini. Ini semua soal memerhatikan detailnya. Kamu berhasil menemukan 8 perbedaan. Wow, banyak dinosaurus di sini. Salah satu dari dino ini kemungkinan besar lebih rewel dari yang lain. Kamu tahu yang mana? Bagus, dino ini kehilangan 1 giginya. Ke pantai yuk, temukan ember dan sekop di antara pondok-pondok pantai ini, supaya kamu bisa membangun istana pasirmu sendiri. Mantul! Semua beruang lucu ini akan pergi ke pesta mewah. Tapi ada satu yang tidak tahu dress code-nya. Temukan beruang itu dan suruh dia pakai dasi. Mereka akan jadi bintangnya pesta.
Mike ingin mengejutkan ibunya dengan memberi hadiah buatan tangan yang dibuatnya sepenuh hati. Bantu dia menemukan 10 alat yang dia perlukan untuk membuat ibunya bahagia. Hore! Ibunya pasti terharu. Kayaknya ada satu ekor yang salah tempat. Dapatkah kamu melihat satu yang berbeda? Benar, soal ini sulit juga ya. Liz sudah menunda membersihkan mejanya lama sekali. Parah deh. Dapatkah kamu membantunya menemukan 13 objek yang dia butuhkan sekarang juga untuk bikin PR? Dia pasti sangat berterima kasih. Tapi, sekarang dia jadi harus beneran bikin PR. Banyak hal berubah sangat cepat di kota ini. Temukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini, yang diambil terpisah hanya dalam 30 detik. Apakah kamu menemukan semuanya? Wow, kamu jeli juga. Katie sangat mencintai hewan sampai-sampai dia tidak bisa berhenti mengadopsi mereka. Dapatkah kamu menemukan 12 benda yang tersembunyi dalam potret keluarga ini? "12 itu banyak banget loh." Bersepeda memang sedang ngetren, tapi beberapa detail tidak sama dalam dua gambar ini. Dapatkah kamu menemukan 8 detail tersebut? Hebat! Camilan memang paling mantap. Begini saja, kamu baru boleh makan kalau menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini. Apakah kamu berhasil melakukannya? Nah, selamat makan! Ada sesuatu yang terjadi di restoran ini. Hanya dalam sekejap, semuanya langsung berubah. Aneh. Temukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini. Sempurna. Lucunya, sebagian besar orang melewatkan menu yang berubah warna. Jika kamu melihat yang satu itu, kamu memang ahli. Yuk bantu anak bul imut ini membersihkan kekacauan yang dibuatnya sebelum pemiliknya tiba. Kamu seharusnya punya cukup waktu untuk menemukan setidaknya 10 benda. Hore, pemiliknya pasti senang. Aku yakin kamu dapat menemukan 10 benda tersembunyi dalam potret wanita bersama kucingnya ini. Mari kita lihat, apakah aku benar? Yeay, kamu berhasil! Bagus! Yeay, ada kumpulan ilusi optik baru lagi nih. Kamu udah siap mengasah persepsi visualmu kan? Kalau kamu mulai pening dengan objek yang berputar-putar atau berkedip di video ini, sebaiknya jangan nonton sendirian ya. Jangan lupa pasang full screen-nya biar lebih sip. Kita mulai. Amati kedua lingkaran ini ya.
Kalau ini sih bukan gambar ilusi, keduanya identik dan sama-sama muter, tapi nggak bergerak melintasi layar. Tanda panah di tengah lingkaran bikin otakmu bingung, sehingga lingkarannya kelihatan mengecil dan bergerak bolak-balik. Kalau kamu bisa fokus sampai bikin lingkarannya berhenti, berarti kamu punya super power. Gimana dengan bintang yang berkelap-kelip ini? Bergerak atau diam ya? Meski kelihatan berkedip, ukurannya nggak berubah sedikit pun. Tapi warna cerahnya menghasilkan ilusi gerakan. Kita lanjut ke ilusi ini. Perhatikan baik-baik ya. Gambarnya ada yang gerak-gerak nggak sih? Gambar ini cuma diam kok. Tapi setelah kamu tatap selama beberapa saat, otakmu akan mengira gambarnya bergerak. Gimana dengan gambar ini? Arah polanya bikin otakmu mikir kalau lingkaran yang di tengah muter ke kiri, padahal enggak sama sekali. Hal yang sama juga muncul di pola imut ini. Apa lingkarannya muter? Gimana dengan gambar ini? Ada gerakannya nggak? Wajar sih kalau matamu bisa nangkep gerakan di gambar ini karena memang ada efek animasinya. Ilusi optik nggak selalu menampilkan ilusi optik, jadi kamu harus jeli. Kita lanjut ke gambar ini. Bintangnya kelihatan gerak-gerak karena bentuk asimetrisnya bikin otakmu bingung. Kalau gitu, tanyain langsung aja ke otakmu. Trik apa nih yang lagi dimainin sama otakku? Gimana dengan pola cantik ini? Cuma ilusi optik biasa atau video animasi ya? Bener banget, yang ini animasi. Kalau kamu fokus ke bagian tengah, gambar ini akan mulai bergerak. Mana? Gak ada yang bergerak kok. Jangan sampai terkecoh lagi ya. Persepsimu terhadap gambar ini bisa berubah kalau kamu berkedip beberapa kali sambil menggelengkan kepala. Masih mau lanjut? Amati pola yang rumit ini. Apa gambarnya diam? Betul, gambarnya cuma diam. Ada juga ilusi optik yang mengecoh kita dengan permainan kontras di ruang pandang kita. Dua lingkaran ini terdiri dari lingkaran kecil bergaris yang berputar-putar. Semuanya kelihatan berganti arah sebab cara kerja otak kita dalam menerima informasi sesuai fokus, jadi nggak sama dengan proses penerimaan informasi periferal. Kamu bisa melihatnya saat fokus ke satu lingkaran, lalu pindah ke lingkaran lain. Kepalamu udah mulai pusing belum nih? Masih mau lanjut? Pola zigzag sangat ampuh digunakan untuk menghasilkan ilusi optik yang bisa membuatmu serasa terbang. Tapi zigzag yang satu ini cuma animasi kan? Salah, ini cuma gambar diam. Hati-hati sama pola zigzag ya. Ilusi optik ini bisa bikin kamu melihat saat matamu tertutup. Kamu cuma perlu menatap hidung Marilyn Monroe, kemudian tatap area yang sama minimal selama 7 detik tanpa berkedip. Udah siap? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, kamu perlu ngelihat ke langit-langit sambil berkedip beberapa kali. Sekarang tutup matamu. Apa kamu masih bisa ngelihat potretnya? Tenang aja, sebentar lagi bayangannya juga akan ngilang kok.
Ilusi optik ini disebut after image. Gambarnya akan tetap kelihatan setelah kamu menatapnya selama beberapa saat, kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu, kamu perlu menutup mata atau menatap kertas putih. Stimulasi yang berlebihan ini bikin sel batang dan kerucut di matamu kurang sensitif. Oleh karena itu, kamu akan memahami warna lain sebagai warna primer berpasangan selama beberapa saat. Lihat pola rumit ini ya, gambarnya diam atau bergerak. Pola ini bukan ilusi optik, tapi animasi. Tebakanmu bener kan? Kalau gambar ini gimana? Apa bolanya bisa bergerak? Enggak. Kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu akan ngelihat gerakan di bagian atas gambar saat kamu menyipitkan mata dan fokus ke bola. Ilusi optik ini cuma diam. Tapi kalau kamu menatapnya sebentar, kemudian fokus ke bagian tengah layar, bolanya akan mulai berputar. Kita lanjut lagi. Ilusi optik ini akan meningkatkan keterampilan konsentrasimu. Lingkaran yang tadinya diam mulai bergerak, berkedip, dan berputar kan? Tapi ke arah mana ya? Gak ada jawaban yang benar kok. Lingkaran yang paling luar bisa aja muter ke kiri, tapi kalau kamu mengalihkan pandanganmu ke tengah gambar, lingkaran tadi akan muter ke kanan. Gerakan ini akan berubah mengikuti lapisan lingkaran yang kamu lihat. Panah di dalam lingkaran warna-warni ini bisa bikin kamu bingung. Coba deh jangan lihat ke situ, biar kamu tahu kalau lingkarannya nggak berubah bentuk atau bergerak. Semangka aneh ini kelihatan muter kan? Enggak, kalau menurutmu muter, coba deh fokus ke bentuk bolanya. Gimana? Nggak bergerak lagi kan? Bentuk ini bisa bergerak seperti ular dan titik hitamnya akan mulai berkedip putih. Tapi jangan sampai terkecoh ya, semua objek di gambar ini cuma diam. Masih kuat lanjut? Oke, kita beralih ke titik-titik yang bisa ngilang. Fokus ke titik hijau yang di tengah ya, jangan ngedip dulu. Sebagian atau semua titik kuning di dekatnya akan hilang, kemudian muncul lagi. Ilusi ini juga hampir sama. Ribuan orang di seluruh dunia bilang ilusi simpel ini telah bikin mereka meragukan kenyataan. Ada sejumlah titik hitam yang ada di garis potong di gambar ini, tapi otak mencegahmu melihat semuanya sekaligus. Jadi ada berapa titik yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada 12 titik, tapi kebanyakan orang nggak bisa ngelihat semuanya sekaligus. Saat fokus ke titik hitam di tengah ruang pandang, sistem visualmu secara otomatis mengisi objek yang ada di sekitarnya. Dan pola garis abu-abu di latar belakang putih ini bikin otakmu ngira nggak ada titik hitamnya. Makanya kamu nggak bisa melihat titik hitam ini, atau malah semua titiknya hilang dan muncul lagi saat matamu mengalihkan fokusnya. Animasi imut ini juga membingungkan. Ada bulan yang dikelilingi 6 bintang. Ada juga layer lingkaran berbintik yang bergerak di background. Jangan gerakin kepalamu ya. Kalau kamu bisa fokus ke bulannya aja tanpa banyak bergerak, bintang di sekitarnya mulai menghilang. Berapa bintang yang bisa kamu ilangin?
Nggak ada jawaban yang benar. Jumlah bintang yang menghilang dipengaruhi oleh persepsimu. Gambar lingkaran aneh ini bisa ngecoh matamu kalau gambarnya muter, padahal enggak. Saat kamu memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, arah lingkarannya berubah nggak? Trik ini akan bikin tanganmu mencair. Nggak apa-apa, cuma sebentar aja kok. Tatap bagian tengah layar selama 30 detik. Jangan berkedip ya. Kalau udah, lihat tanganmu. Mulai mencair nggak? Kamu juga bisa sambil membaca tulisan. Gimana? Penglihatanmu mulai kabur ya? Amati ilusi optik rumit ini. Menurutmu, rodanya cuma diam atau bisa gerak sendiri? Cuma diam. Tuh kan, otakmu mulai ngecoh penglihatanmu lagi. Kayaknya matamu mulai minta istirahat tuh. Gimana kalau kita beralih ke soal lain? Apa kamu bisa nemu gambar monyet yang paling beda? Di sini. Kalau monster yang paling beda di sebelah mana ya? Yang di pojok kanan bawah ini nggak sengakak temen-temennya. Wah, nolnya banyak banget tuh. Ada angka lain yang ikut nyempil nggak ya? Ada dong, ini. Apa pola ini cuma terdiri dari apel merah? Enggak, ada tomatnya juga. Cariin 2 emoji yang sama persis di gambar ini ya. Ini sama ini. Gimana dengan kumpulan emoji ini? 2 di antaranya sama persis nggak? Iya. Amati emoji ini. Apa semua gambarnya berbeda? Enggak, kedua emoji ini sama persis. Ada berapa emoji yang kelihatan sama di gambar ini? Ada 3. Gimana dengan yang ini? Apa kamu nemu emoji yang sama? Gampang kan? 3 emoji ini sama persis. Kalau tebakanmu benar, selamat. Perhatiin semua emojinya. Apa kamu nemu 2 emoji yang sama? Ada di sebelah sini. Kerumunan kucing ini punya detail aneh. Apa kamu bisa nebak? Yang ini sih bukan kucing, tapi kelinci. Cariin semanggi berdaun 4 dong. Ini dia, mantul.